Ingat, obat apapun efek samping banyak. Anda mau jangan pakai obat. Usahakan itu. Jalan satu-satunya adalah selamat pagi teman-teman sekalian, semangat ya. Dari tempat biasa, sebenarnya kantor saya yang paling betul itu ini, Kilo Gym. Menanggapi pertanyaan follower yang melihat di IG saya, kan saya selalu pajang tiap hari. Pagi ya, kadang-kadang kalau saya nggak males, yang malam juga saya pajang. Itu tensi saya. Dan sengaja saya tulis tanpa obat tensi apapun. Supaya ini bisa dijadi contoh yang baik, sekaligus seperti tantangan kepada dokter-dokter jantung itu yang mengatakan bahwa sekali Anda pakai obat tensi, selamanya Anda pakai. Karena itu yang dikatakan teman saya, dokter jantung teman saya, waktu saya umur 40-an. Karena ada follower yang bertanya, emang dokter pernah pakai obat? Saya bilang, waktu umur 40-an saya mulai tinggi tensi saya. Karena saat itu kenapa bisa tinggi? Karena ya praktek baru mulai berkembang dan saat itu saya nggak punya apa-apa. Yang salah ya. Tidak ada warisan, tidak ada apa-apa. Jadi saya kerja keras. Karena saya kerja keras, praktek tempat lain banyak ya. Jadi tidak sempat lagi latihan. Ya, waktu umur 40-an tensi mulai naik. Akhirnya saya mendapat obat tensi dari teman kardiologis ya, teman dokter jantung. Dan saya ingat kata-katanya, Hen, jangan lupa obat tensi ini harus dipakai seumur hidup. Ya. Kemudian klise itu saya patahkan. Karena setelah saya kembali olahraga dengan rutin, ya olahraga itu tentu seperti American Heart Association, itu Persatuan Dokter Jantung Amerika nih. Itu harus selalu ada aerobik atau kardio dan anaerobik atau strength training, weight training. Jadi dengan mengikuti rutinitas olahraga seperti lebih mudah dulu, tensi jadi normal lagi dan tidak perlu lagi obat-obatan. Jadi tidak pakai lagi obat-obat tensi. Jadi apa yang dikatakan oleh teman sejawat kardiologi itu tidak betul. Ya ada betulnya sih. Memang orang akan pakai obat tensi selamanya kalau Anda tidak merubah gaya hidup Anda. Itu semua gaya hidup. Kalau Anda malas, ya toh, Anda mager, Anda duduk-duduk nonton TV sambil makan keripik-keripik apa segala macam racun-racun itu, ya jangan kaget kalau tensimu naik. Ya, jadi sebenarnya tensi itu bisa diperbaiki tanpa obat kalau Anda mengikuti lifestyle yang betul, gaya hidup yang betul. Ya, karena pemberian obat tensi itu juga sebenarnya tidak menyembuhkan. Itu hanya mengontrol, membuat Anda tergantung. Seperti kata teman sejawat tadi, selamanya Anda akan minum obat. Ingat, obat apapun efek samping banyak. Anda mau jangan pakai obat. Usahakan itu. Jalan satu-satunya adalah lifestyle medicine. Jadi gaya hidup. Jadi kita tahu tensi itu sangat dipengaruhi oleh, singkatan saya kan ada DES ya. Diet. Ya, terang kalau Anda makan semua yang sampah-sampah itu ya bagaimana ya. Dan juga kalau memang Anda punya darah tinggi, kontrol input garam. Ini dikatakan demikian kan. Tapi jangan salah. Selain garam, kalau gula darah Anda mulai naik, ya, insulin itu akan merangsang aldosteron. Aldosteron itu menyebabkan tensi Anda naik. Jadi itu pasangan itu. Kalau gula naik, tensi Anda pasti naik. Soal waktu aja, ya. Makanya kita bicara diet tadi, kemudian exercise seperti saya katakan tadi. Menurut American Heart Association, American College of Cardiology, itu harus dua-duanya. Ada cardio aerobik dan anaerob atau weight training. Bahkan kita sudah lihat video-video saya, semua latihan-latihan ini berpengaruh kepada penurunan tekanan darah. Bahkan sudah disebutkan di video itu, yang paling menurunkan justru isometric training. Ya. Lihat video itu ya. Jadi diet, exercise, sleep. Jadi Anda buat apapun kalau Anda begadang terus, tensi Anda pasti naik. Sudahlah ya. Kemudian stress management. Wah, ini dia biang keroknya. Kalau Anda stres terus, ya, itu kortisol, hormon stres naik, itu kortisol. Itu salah satu gejala adalah tensi Anda naik. Bahkan stres itu sudah dianggap disetujui, itu adalah penyebab utama segala macam jenis kanker. Jadi diet, exercise, sleep, tidur, stress management. Orang hidup itu pasti ada stres. Tapi bagaimana kita menghadapi stres itu? Katanya kiatnya itu ada dua, vertikal dan horizontal. Vertikal itu terhadap apa yang kau sembah itulah ya. Kemudian horizontal itu terhadap sesama manusia. Kalau kita bersikap baik, dua-duanya kita jalankan dengan baik, itu mengurangi stres. Ada satu pesan saya, jangan terlalu ambisius. Ya. Kalau kita lurus saja, rezeki sudah ada. Ya. Itu orang yang
menghalalkan segala cara. Cari rezeki itu stresnya luar biasa. Ya, kalau Anda menyimpang, kemudian Anda ditangkap, ada hukuman, itu stres luar biasa lagi buat Anda. Hidup tuh biasa-biasa saja. Jangan bikin gejolak. Oke? Semoga ini ada manfaatnya menjawab pertanyaan, Dr. Henry pernah pakai obat tensi nggak? Iya, karena saya pernah pakai, karena saya tidak olahraga. Judulnya Atur Gaya Hidupmu. Ya, olahraga itu cuma salah satu kan, exercise, diet, sleep, tidurmu, stress management. Bagaimana Anda mengelola stres Anda? Jangan ambisius lah. Garis tangan udah ada, rezeki udah ada. Tapi tidak boleh malas, jangan bilang, kalau gitu gue tidur aja, nggak ada. Ya, pakai benakmu sedikit. Semoga bermanfaat, Dr. Henry Suhendra. Stay fit and strong.